Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat ahibati fillah, di dalam agama Islam ibadah dan menjaga ketaatan adalah perkara yang penting. Memang dikala kita dalam keadaan uzur dengan adanya satu halangan, rintangan, musibah, sakit ataupun yang lainnya, adalah salah satu bentuk kesulitan yang Allah hadirkan untuk menguji ketaatan kita. Apakah kita tetap menjunjung tinggi ketaatan dalam keuzuran ataupun kita tidak? Maka keimanan dan ketakwaan kita diuji dalam kondisi tersebut. Salah satu kewajiban yang tidak boleh tertinggalkan walaupun dalam keadaan uzur atau sakit adalah ibadah salat. Maka pada kesempatan yang baik ini, dalam video yang akan kami persembahkan ini bersama dengan tim dari RSUD Raja Ahmad Thabib, kami akan mempersembahkan bagaimana video dan tutorial untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit, baik itu dari segi bersucinya, istinjanya, tayamumnya, berwudunya, atau tutorial cara-cara untuk melaksanakan sholat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ideal. Maka kami akan persembahkan, ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi seluruh muslimin dan muslimat. Di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, inna salata alal mu'minina, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktu-waktunya kepada orang beriman. Kemudian walaupun dalam keadaan sakit, kewajiban salat tetap harus kita tunaikan selama kita masih dalam keadaan akil, sadar. Tidak boleh kita tinggalkan walaupun sengaja. Nabi mengatakan, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan, dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia mampu melaksanakannya, maka telah terang-terangan dia masuk dalam kekufuran. Nah, karena itu video yang dipersembahkan oleh RSUD Raja Ahmad Thabib ini merupakan sebuah tutorial yang mudah-mudahan dapat mencerahkan, menjadi sebuah solusi bagaimana kita tetap melaksanakan perintah sholat, perintah ibadah dalam keadaan uzur, keadaan sakit. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan. Salam sehat semuanya, dan Allah menerima ini semua sebagai amal saleh kita bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat ahibati fillah, di antara satu kewajiban orang yang sakit adalah tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab sebagai hambanya. Nah, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam ibadah, ya, seperti sholat ataupun yang lainnya, adalah harus adanya unsur kesucian, toharoh. La tasihul ibadah illa bit toharoh. Karena itu bagi orang-orang yang sakit, kami ingin menyampaikan tetap bagaimana adanya ikhtiar untuk mengangkat hadas, yaitu dengan istinja. Istinja ini artinya bersuci atau bersih-bersih setelah buang air. Nah, apabila bagi pasien muslimin muslimat yang qadarullah sedang ditimpa musibah dengan sakit, ya, sebagaimana keadaan di saat ini, tidak bisa untuk pergi ke toilet, maka bisa melakukan istinja dengan membersihkan bekas buang airnya dengan benda seperti dilakukan Nabi dan para sahabat kala dulu dengan batu. Nah, para ulama melakukan salah satu sumber dalil dengan qiyas dalam istinja. Kalau dengan batu, Nabi memperbolehkan dengan 3 kali atau 3 buah batu untuk membersihkan istinja, maka bisa menggunakan tisu. Nah, bagi muslimin muslimat yang sedang sakit ingin beristinja, jangan lupakan bagian penting dari kesucian ini, ya. Sebelum beribadah ingin sholat, hendaknya melakukan ikhtiar istinja dengan membasuh atau membersihkan setelah buang air dengan
tisu atau benda yang semacamnya. Para fuqaha mengatakan ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah benda tersebut jamid, benda tersebut kesat, keras, ya. Dan yang kedua, benda tersebut ada 3 buah, karena di zaman Nabi ada 3 buah batu, maka bisa digunakan 3 buah tisu. Yang ketiga, bendanya bukan benda berharga dengan tisu atau yang lain. Uang tidak boleh. Demikian di antara tata cara istinja bagi orang yang sakit. Baik, di antara tata cara untuk berwudu atau bersuci bagi pasien yang sedang sakit, kami akan tunjukkan dalam video ini beberapa tutorialnya. Yang pertama, kita sebagai pendamping pasien atau keluarga pasien menyediakan beberapa perlengkapan. Di antaranya yang pertama adalah botol spray untuk menampung air yang digunakan untuk berwudu agar tidak membasahi kemana-mana di tempat tidur pasien. Yang kemudian berikutnya adalah gelas, ya, untuk berkumur. Berikutnya kita sediakan handuk sebagai lapisan untuk menahan air yang terciprat dari berwudu, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah baskom yang digunakan sebagai alat untuk menampung setelah berkumurnya pasien saat berwudu. Baik, sekarang kita mulai bagaimana tata caranya. Yang pertama, kita hamparkan handuk, ya, di bawah sebagai alas agar kita bisa meminimalisir, ya, air yang terciprat ke tempat tidur pasien agar tetap mendapatkan kenyamanan. Kemudian yang pertama adalah kita sesuai urutannya, tertibnya adalah membasuh tangan, pergelangan tangan dan jari-jari sebelum memulai semua urutan wudu. Silakan disemprotkan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan air yang digunakan dalam setiap rukun-rukun dan sunah-sunah wudunya. Baik. Bisa setiap rukun-rukun atau sunah-sunahnya, 1 kali adalah rukunnya, 2 kali sunnahnya, 3 kali untuk menyempurnakan. Namun Rasulullah tidak menyukai lebih daripada 3 kali. Silakan diamalkan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisional masing-masing. Setelah itu kita persiapkan baskom sebagai tampungan air untuk berkumur pasien. Di sini kita praktekkan dengan 2 kali. 1 kali merupakan rukun boleh, 3 kali lebih afdol apabila dikira ada bagian-bagian yang belum bisa terkena dengan air wudhu dengan sempurna. Selanjutnya membasuh wajah, ya. Pastikan air itu bisa menyapu dan membasuh setiap bagian dari wajah dan di sela-sela janggut bagi pasien yang memiliki janggutnya. Sekali lagi. Bismillah. Baik, kemudian selanjutnya yaitu bagian tangan kanan terlebih dahulu, dan apabila kita dapati seperti ini ada infus, ya, maka diusahakan untuk menghindari bagian yang diinfus, hanya cukup mengusapnya saja. Baik, tangan kiri, nanti baru kanan. Oke. Kita menghindari bagian yang diinfus agar tidak terganggu, terlepas atau membahayakan pasien. Diratakan ke sela-sela jari. 1 kali lagi. Kemudian sebelah kiri. Sekali lagi.
Kemudian membasuh kepala dan telinga. Untuk bagian ini sebagaimana Nabi bersabda dan kebiasaan Nabi adalah melakukannya hanya 1 kali saja. Baik, ya. Setelah selesai, kita pindahkan baskom yang ada, kemudian kita pindah ke bagian kaki, ya, dan meletakkan handuk ini di bawah kaki dari pasien. Ya, boleh diangkat dulu. Oke. Nah, kemudian di tangan, kemudian dibasuh bagian kakinya sampai ke mata kaki, ya. Dimulai dari kaki bagian kanan. Tata cara bisa ditampung melalui tangan atau bisa langsung disemprotkan ke bagian kaki. Yang penting air mutlak ini, ya, dapat mengusap atau membasuh semua bagian kaki kita sampai ke sela-sela jari agar kesempurnaan wudhu dapat tercapai. Sekali lagi. Pastikan air terkena ke semua bagian sela-sela jari dan batas mata kaki sebagaimana yang Allah firmankan, ya, sucikanlah dan basuhlah sampai ilal ka'bain, 2 mata kaki sebelah kiri. Baik, setelah itu bisa berdoa dengan doa setelah wudhu, ya. Kemudian pasien bisa langsung melakukan sholat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Muslimin muslimat ahibati fillah, apabila keadaan pasien, ya, tidak memungkinkan untuk berwudu dengan air dengan alasan udzur syar'i, misalnya keadaan yang tidak memungkinkan atau jika terkena air akan membahayakan diri dari pasien, maka boleh dengan opsi kedua dalam bersuci dengan tayamum. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Qala Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kalau kamu sedang sakit, kata Allah, atau sedang dalam perjalanan, atau kamu buang air besar, atau kamu menyentuh wanita yang bukan mahram, dan kamu tidak menjumpai adanya air. Falam tajidu ma'a, kata Allah. Maka Allah mengatakan, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Wamsahu biru'usikum wa aidikum. Dan sapulah bagian wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, inilah, ya, dalil adanya syariat rukhsah bagi orang yang ala safarin atau marda, dalam perjalanan atau sakit ketika tidak dapat menjumpai air. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga pernah disampaikan, satu hari ada seorang sahabat Nabi yang terluka sehingga ada luka yang cukup menganga di bagian kepalanya. Saat itu para sahabat berijtihad karena Rasul sedang tidak ada di lokasi di mana sahabat berada. Maka ada yang mengatakan, salah satunya, kamu tidak boleh tayamum, kamu tetap harus berwudu. Maka ketika itu dia berwudu menggunakan air sehingga aliran air memasuki bagian tubuhnya, membahayakan dirinya sampai akhirnya wafat. Nah, ketika mereka bertemu Nabi, Nabi mengatakan apa? Qatalahumu, kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya. Nabi mengatakan cukup baginya untuk mengeringkan darahnya, kemudian menutup lukanya dengan perban, ya, kemudian dia an yatayammama, dia bertayamum, ya,
dan cukuplah ketika itu dia telah bersuci. Nah, hadis ini menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai ketika syariat berwudu dengan air memudaratkan pasien, maka ada pilihan dari Allah, dari syariatnya. Apa? Fatayammamu, bertayamum dengan debu. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan praktekkan tutorial bagaimana bertayamum dengan debu. Ada yang harus kita persiapkan, muslimin muslimat ahibati fillah. Yang pertama adalah nampan. Nampan ini berfungsi untuk menampung debu, ya, yang digunakan untuk bersuci. Kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua, debu. Nah, alangkah baiknya kalau keluarga pasien menyediakan debu khusus di wadah. Agar apa? Agar debunya memang betul-betul debu yang sa'i dan thayyiban, debu yang suci dan aman, nyaman digunakan untuk bertayamum. Dan ketika tayamum ini, ketika meletakkan tangan di atas debu atau pasir atau sejenisnya, kemudian ditepukkan dulu agar debu-debu yang keras, material yang keras yang dapat membahayakan tubuh bisa terjatuh, kemudian ditiup sebagaimana hadis Nabi, ya. Kemudian Nabi itu setelah menempelkan kepada debu, meniupnya. Setelah meniup, baru masaha wajahahu. Kemudian beliau mengusap wajah, kemudian melakukannya lagi, ditiup lagi, mengusap tangan-tangannya. Untuk tayamum ini cukup satu kali kita lakukan. Dan ini adalah rukhsah dan keringanan, nikmat dari Allah bagi orang-orang yang sakit. Maka mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita amalkan sebelum melakukan ibadah. Yang pertama, kita tuangkan debu di wadah, ya, pastikan debu yang baik dan suci. Kemudian dimulai oleh pasien dengan membasuh wajahnya terlebih dahulu. Kemudian membasuh bagian tangan sebelah kanan. Kemudian membasuh tangan sebelah kiri. Ya, setelah itu berdoa, kemudian bisa melaksanakan sholat. Muslimin muslimat ahibati fillah, adapun cara atau tutorial sholat bagi orang yang sakit akan kami perlihatkan dalam video kali ini. Yang pertama, orang yang sakit ini harusnya dia bersabar dengan apa yang Allah timpakan sebagai ujian musibah dari Allah. Namun kewajiban untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat, tetap menjadi wajib selama dia akil, selama dia berakal, masih dalam keadaan sadar. Nah, yang harus diperhatikan bagi pasien yang sakit di rumah sakit adalah yang pertama, tetap mengikhtiarkan menghadap kiblat jika memungkinkan. Bagaimana tata caranya? Kalau memungkinkan pasien yang menghadap kiblat, bisa kita pindahkan posisi pasien menghadap sesuai kiblat yang kita inginkan, ya, sesuai yang kita ingin tuju. Umpamanya apabila kiblatnya ke sebelah sana, maka pasien bisa berbalik berpindah jika pasien memungkinkan. Opsi kedua, bisa kita memutar tempat tidur pasien yang memang portable, walaupun tidak semua kondisi kamar dan rumah sakit dalam keadaan sedemikian. Apabila tidak memungkinkan, maka silakan sholat dengan arah yang kita dapati sebisanya. Sebagaimana Nabi juga pernah dalam safar, beliau sholat wa 'ala rakib, di atas tunggangannya, sesuai dengan bagaimana tunggangannya itu berjalan. Maka ini adalah level-level yang harus kita ikhtiarkan. Apabila memungkinkan silakan, namun apabila tidak memungkinkan tidak mengapa. Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ingat, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagi kamu, tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Itu diantara yang harus kita persiapkan dalam melakukan sholat bagi pasien yang sakit. Sekarang kita coba praktekkan sholatnya, dan ini dengan keadaan duduk dengan kaki selonjor ke depan. Dalam syariat ada rukhsah, ada 4 tipe. Yang pertama,
kalau masih bisa, yang paling terbaik orang yang sedang sakit adalah dengan iftirash. Apa itu iftirash? Duduk di atas kaki kirinya, seperti orang sedang dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Kalau tidak memungkinkan, bersila. Apabila tidak memungkinkan, maka silakan dia berbaring dengan kaki melonjor, atau jika tidak memungkinkan, dia bisa berbaring. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Shalli qa'iman", salatlah kamu berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu duduk. Fa illam yastati fa ala janbik, kalau kamu tidak memungkinkan silakan di atas perutmu, atau yang bisa diartikan dengan berbaring. Dan berbaring ini dengan posisi sebelah kanan yang akan ada di bagian video berikutnya. Sekarang silakan mulai salat. Bertakbir seperti biasa. Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah dan surat seperti biasa. Gunakan surat yang sangat mudah, pendek, jangan menyulitkan. Kemudian dilanjut dengan ruku'. Allah. Dengan menundukkan sedikit kepala condong. Ya. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Dengan bacaan yang seperti biasa. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Nah, ini agak lebih rendah dari posisi ruku' tadi, sebagaimana hadis Nabi. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Ya, tegak kembali. Kemudian sujud kembali. Allahu Akbar. Agak merunduk. Kemudian tahiyat. Allah. Ya. Bacaan tahiyat, gerakan tahiyat seperti biasa. Di dalam video ini kami hanya menunjukkan 1 rakaat. Bagaimana melakukan tutorial hal tersebut. Namun nanti silakan dilakukan sesuai dengan rakaat salat yang didapati oleh pasien di kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Nah, adapun yang harus diperhatikan, Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadisnya bahwasanya ya faja'al sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Jadikanlah sujudnya lebih rendah dari ruku'nya. Itu kata kuncinya. Jadi ketika pasien sakit dalam keadaan duduk seperti ini, dia menunduk ketika ruku', tapi ingat ketika dalam posisi sujud harus lebih rendah menunduknya dari posisi rukuknya yang tadi. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Saudaraku sekalian muslimin muslimat ahibati fillah, Islam memang memberikan banyak kemudahan. Di antara video yang akan kami sampaikan di bagian ini adalah bagi pasien yang dalam keadaan sakit berat. Dia tidak bisa untuk sholat secara duduk, maka dia berbaring. Dan apabila kondisi pasien sulit untuk bergerak karena luka atau penyakit yang begitu memberatkan pasien, sebagaimana hadis Nabi mengatakan fa illam yastati fa ala janbik, kalau kamu tidak bisa sholat qaiman berdiri, kamu duduk. Kalau kamu tidak bisa qaidan duduk, maka berbaring. Nah, bagaimana berbaring? Para fuqaha telah memberikan tata cara kaifiatnya adalah minimal dia melakukan dengan isyarat kepala ketika takbir, ruku dan sujud. Apabila tidak bisa sama sekali, lumpuh misalnya pasien tersebut, maka cukup dengan isyarat mata. Apabila tidak bisa sama sekali, maka setiap gerakan intikal didampingi oleh keluarga atau pendamping pasien, dan bacaannya ditalkinkan oleh pendampingnya. Berikut akan kami sampaikan tutorial tata cara sholat bagi orang yang pasien cukup berat dan menggunakan isyarat kepala. Silakan mulai. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah dan ayat seperti biasa. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Kepala agak diangkat sedikit, membaca seperti biasa. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Posisi kembali kepada seperti semula. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Nah, kepala agak lebih lagi, ya, lebih diangkat daripada ruku tadi. Selesai. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali. Allahu Akbar. Baik. Terakhir tahiyat.
Allahu Akbar. Nah, dalam tahiyat ini bagi orang yang sakit boleh dengan isyarat tangan, boleh juga tidak, ya. Dapat dilakukan keduanya. Dan apabila pasien tidak bisa menggerakkan lagi bagian tubuhnya, tangannya, maka isyarat kepala seperti tadi saja pun tanpa takbir sudah memadai untuk dia menggugurkan kewajiban sholatnya. Karena memang muslimin muslimat yang harus kita perhatikan, walaupun sakit ini ujian, tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat bagi orang yang sakit selama dia masih ada akal dan masih ada kesadarannya. Mudah-mudahan dari tutorial ini dapat menjadi satu stimulan positif bagi saudara-saudari yang mengalami musibah sakit namun tetap ingin menunaikan kewajiban sholatnya. Semoga ini bermanfaat dan mencerahkan.